Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Ingat, kasih Tuhan kepada kita lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar, lebih luas dari dunia ini, dari bumi ini. Seperti lagu, bertambah-tambah dalamnya kasih Yesus dalamku. Yuk, mari kita nyanyi yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat mengasihi kami dan selalu memberkati kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Miss Dira punya uang. Nih, coba kita hitung ya. Ada berapa uang yang Miss pegang? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Betul, ada 4. Boleh nggak Miss Dira bilang ke anak-anak, anak-anak, Miss Dira uangnya hanya 2 loh. Hanya 2, 1, 2. Bener nggak? Itu nggak benar, karena sebenarnya uang Miss Dira ada 4, tapi Miss bilangnya berapa? 2. Itu artinya berbohong. Sama seperti jika anak-anak disuruh berdoa sama maminya, anak-anak sebelum makan ayamnya, sebelum makan berdoa dulu. Tiba-tiba makanan datang, ayamnya enak, baunya enak. Anak-anak lupa berdoa. Padahal maminya bilang apa? Berdoa dulu sebelum makan. Tapi karena anak-anak lihat makanannya enak, langsung ambil ayamnya, enak. Tadi mami bilang apa? Berdoa dulu sebelum makan. Mami datang. Anak-anak, sudah berdoa belum? Belum kan? Boleh nggak ngomongnya sama mami? Oh sudah mami, sudah. Tadi sudah berdoa. Nggak boleh, karena itu artinya berbohong. Ngomongnya tidak benar, ngomongnya salah, ngomongnya tidak jujur. Kita harus jujur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus suka, Tuhan Yesus senang kalau kita jujur. Tidak boleh bohong. Tuhan Yesus tidak suka orang-orang berbohong. Ada 2 orang yang sampai dihukum oleh Tuhan. Sampai meninggal. Dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena berbohong. Siapa mereka? Yaitu Ananias dan Safira. Siapa anak-anak? Ananias dan Safira. Seperti tertulis ya, kisahnya tertulis, ceritanya tertulis di dalam Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 5. Di situ ada 2 orang ya yang mau memberi untuk berbagi ya, tapi caranya salah. Caranya salah, mereka berbohong. Bagaimana ceritanya, Miss? Nah, ceritanya seperti ini anak-anak. Jadi Ananias dan Safira ini suami istri. Ananias suami, Safira istri. Mereka punya tanah. Mereka jual tanahnya. Setelah dijual, maka mereka dapat uang. Setelah dapat
pulang, suaminya, tadi nama suaminya siapa? Betul, Ananias. Dia panggil istrinya, istriku Safira sini. Halo? Ananias berkata seperti ini, kita akan bawa uang hasil menjual tanah ini kepada Petrus, ya, di hadapan Tuhan untuk dibagi. Tapi Safira, jangan bilang-bilang, ya, jangan bilang-bilang. Kita sembunyiin sebagian, ya, kita sembunyikan sebagian, ya, kita simpan di lemari di rumah, jangan dibawa, jangan, ya, kita simpan. Jadi Ananias dan Safira menahan uang, mereka sembunyikan sebagian uangnya di dalam lemari. Wah, disembunyiin di lemari. Lalu mereka datang kepada Petrus, ya, di hadapan Tuhan. Ada Tuhan juga karena Tuhan selalu melihat. Oke, yang pertama adalah Ananias. Ananias datang. Dia ngomong kepada Petrus, Petrus, tadi kami sudah menjual tanah loh, dan hasilnya ini, uangnya nih, aku bawa semuanya di sini. Tidak ada yang saya sembunyikan loh Petrus, semuanya saya bawa nih, ada nih, ya, nih saya serahkan. Kira-kira Tuhan tahu nggak anak-anak? Tuhan tahu. Walaupun kita berbohong, kita sembunyikan di lemari, di goa, di mana lagi ya sembunyinya ya? Di bawah kolong meja, bahkan di tempat yang gelap sekalipun, Tuhan bisa lihat karena Tuhan kita hebat. Jadi dia bilang kepada Petrus, nih, tidak ada yang saya sembunyikan, saya bawa semuanya. Petrus bilang begini, Ananias, Ananias, kamu kenapa berbohong? Tuhan kan maha tahu, dia kan hebat, dia tahu loh. Kamu sembunyiin kan? Enggak, aku gak sembunyiin, enggak. Ini aku kasih semuanya. Ananias, kamu jujur, Tuhan tidak suka loh kalau berbohong. Enggak, kata Ananias, dia berbohong. Enggak, aku nggak berbohong kok, aku nggak sembunyiin, enggak. Karena dia berbohong, tidak mau jujur, ngomongnya tidak benar di hadapan Tuhan dan di hadapan Petrus, maka Tuhan hukum Ananias. Tuhan ambil nyawa Ananias, sehingga Ananias mati. Dia tidak hidup lagi. Dia dihukum oleh Tuhan. Aduh, sedih sekali ya. Makanya jangan berbohong dong Ananias. Dia jatuh, tidak bisa hidup lagi. Dia diangkat, dikubur. Istrinya, tadi nama istrinya siapa ya? Iya betul, Safira. Safira juga datang. Dia ngomong kepada Petrus, Petrus, kami sudah menjual tanah kami loh, dan semua uangnya sudah kami bawa nih. Tidak ada yang kami sembunyikan. Bener gak? Salah. Safira juga berbohong. Terus Petrus bilang, Safira, kamu kenapa berbohong? Ananias, suami kamu, sudah dihukum Tuhan karena berbohong. Tuhan tahu kalau kalian berbohong dan Tuhan tidak suka kalau berbohong. Ayo jujurlah. Enggak. Aku nggak bohong. Kamu bohong. Kamu jujur. Tuhan mau mengampuni kamu. Enggak. Karena dia tidak jujur, Tuhan menghukum Safira juga. Tuhan ambil nyawa Safira, sehingga Safira juga ikutan mati. Jatuh. Tidak hidup lagi. Tidak bisa bernafas lagi. Diangkat. Anak-anak, Tuhan tidak senang kalau kita berbohong. Siapa anak-anak yang suka berbohong? Kamu suka berbohong? Berhenti berbohong.
Kenapa? Karena Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka kalau kita berbohong. Ya, orang-orang yang berbohong, ayo berubah, nggak boleh berbohong lagi ya. Belajar ya anak-anak ya. Tapi anak-anak, sekarang banyak orang-orang yang berbohong. Banyak orang yang berbohong. Bahkan kita juga, anak-anak juga berbohong. Tapi Tuhan tidak langsung mengambil nyawa kita sehingga kita langsung mati. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia kasih waktu, dia kasih kesempatan buat anak-anak, dia kasih kesempatan buat kita. Kalau kita sudah berbohong hari ini, Tuhan mungkin tidak langsung ambil nyawa kita, tidak langsung hukum kita. Supaya apa? Supaya kita punya waktu untuk berubah. Kalau hari ini berbohong, Tuhan bilang, jangan berbohong lagi. Besok nggak boleh berbohong lagi. Ya. Kalau anak-anak kemarin sempat berbohong, ya, Tuhan tidak hukum, Tuhan tidak langsung mengambil nyawa anak-anak. Itu artinya apa? Tuhan kasih waktu kepada anak-anak supaya anak-anak berubah, berhenti berbohong, ya. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, jadi dia kasih kita waktu supaya kita berubah dan dia terus mengasihi kita. Jadi anak-anak, mari belajar untuk jujur, tidak boleh berbohong. Ayo katakan, tidak boleh berbohong. Ayo sekali lagi, tidak boleh berbohong. Kita nyanyi lagu, hati-hati gunakan mulutmu. Yang berbohong siapa? Yang berbohong apa biasanya? Mulut kan? Karena suara keluar dari mulut, ya. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kita nggak boleh menggunakan mulut kita untuk berbohong, tapi harus untuk mengatakan yang benar, yang jujur. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang berbohong lagi. Amin.